Halo semua, kali ini aku akan membahas materi mengenai kebahasaan dengan tema kalimat dan tata cara pembentukan kalimat dalam rangka memenuhi penilaian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Andra Aderianto SPD MA. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Ivana Elsa Melita dengan NIM A1B02510119. Aku berada di kelas C Manajemen semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Sebelum kita membahas mengenai tata cara pembentukan kalimat, arti kalimat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan satuan bahasa yang lengkap. Biasanya terdiri atas subjek dan predikat yang diakhiri dengan tanda baca. Sedangkan menurut TBBI atau Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kalimat merupakan satuan gramatikal yang setidaknya tersusun dari satu klausa, minimal, memiliki subjek predikat dan dapat ditambahkan dengan objek pelengkap dan keterangan serta bermakna utuh. Penggunaan kalimat juga memiliki fungsi seperti fungsi normatif, fungsi ekspresif, fungsi interrogatif, fungsi directive, maupun fungsi gramatikal. Fungsi normatif digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, fungsi ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan ataupun pikiran, fungsi interrogatif digunakan untuk mengajukan pertanyaan, fungsi directive digunakan untuk memberikan perintah ataupun ajakan, dan fungsi gramatikal digunakan dalam menyusun sebuah kalimat ataupun paragraf agar runtut dan logis. Pembentukan kalimat penting untuk kita pahami agar komunikasi dapat terjalin dengan jelas dan efektif, membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan benar, menghindari kesalahan dalam berbahasa, meningkatkan kemampuan dalam berbicara maupun menulis, serta jika dibutuhkan untuk penulisan formal, dapat sesuai dengan urutan atau kaidah yang berlaku. Ciri-ciri dasar yang harus ada dalam sebuah kalimat, diantaranya harus memiliki pola subjek dan predikat, harus dapat menyatakan suatu makna atau pesan secara lengkap dan jelas. Jika suatu kalimat berupa ataupun berbentuk lisan, harus memiliki intonasi yang jelas. Sedangkan jika suatu kalimat dalam bentuk tulisan harus menggunakan huruf kapital pada awal setiap kalimat serta memiliki tanda baca yang jelas. Unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Subjek berfungsi untuk menjelaskan pelaku ataupun topik pembicaraan. Predikat menyatakan suatu tindakan ataupun kejadian yang terjadi. Objek digunakan untuk menjelaskan penerimaan dari tindakan predikat. Pelengkap digunakan untuk melengkapi makna predikat. Dan keterangan digunakan untuk menjelaskan suatu informasi tambahan. Adapun jenis-jenis kalimat, ada kalimat yang disusun berdasarkan struktur yang terdiri dari kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Lalu ada jenis kalimat berdasarkan tujuan, yaitu ada kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, dan kalimat eksklamator. Tata cara pembentukan kalimat. Dalam membentuk suatu kalimat, harus mengidentifikasi unsur dari kalimat itu sendiri, yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau pelengkap, dan juga keterangan. Lalu, susun gagasan secara jelas dan logis, menggunakan kata yang tepat dan tidak berlebihan, menghindari memuat terlalu banyak informasi dalam satu kalimat. Hal ini digunakan agar makna yang ingin disampaikan dapat terungkap secara jelas. Lalu, yang terakhir, memperhatikan ejaan dan tanda baca yang digunakan. Kesalahan umum yang sering ditemukan dalam suatu kalimat seperti tidak ada subjek dan predikat, terdapat subjek ganda, salah menggunakan imbuhan, kalimat bertele-tele, bermakna ambigu, kata hubung ganda, dan kalimat yang terlalu panjang. Biasanya sering kita temukan orang-orang yang baik secara sadar ataupun tidak sadar melakukan kesalahan dalam berbahasa atau dalam membentuk suatu kalimat,
seperti salah satunya adalah menggunakan kata hubung ganda. Contoh kalimatnya seperti, meskipun sudah malam, tapi ia masih tetap bermain HP. Penggunaan kata hubung ganda meskipun dan tetapi memiliki makna yang serupa, di mana memiliki fungsi yang sama untuk menyatakan perlawanan ataupun pertentangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan secara bersamaan dalam satu kalimat yang sama. Contoh lainnya adalah kerancuan makna atau ketidakjelasan makna. Contoh kalimatnya adalah bola itu menendang kaki adik hingga bengkak. Secara gramatikal, penulisan S, P, dan O, subjek, predikat, dan objek sudah benar. Tetapi secara makna yang dilogikakan sangat salah. Karena subjek, yaitu bola, tidak mungkin melakukan predikat seperti menendang. Jadi, kesimpulannya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana tata cara pembentukan serta penulisan kalimat yang baik dan benar, serta efektif. Agar, dalam penyampaian suatu informasi ataupun arahan, dapat tersampaikan dengan baik dan benar, serta sejalan dengan apa yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan yang sama dan juga meminimalisir kesalahpahaman antara satu dengan lainnya. Sekian dari saya.